Oke, berikutnya kita masuk ke video kedua ya. Video kedua itu adalah contoh multiple dari translation. Sebelumnya kita sudah video yang pertama itu sudah sampai sini ya. Yang video pertama program yang tidak menggunakan translate dan program yang sudah menggunakan translate. Nah, ini masuk ke contoh multiple translation atau multiple translate. Ya, saya contohkan. Kita bikin ya. Kita coba buat void setup. Kemudian size. Sudah. Ini ada variabel mx namanya. Ini saya maksudkan adalah mouse x. Ada perintah constraint. Itu untuk memberikan batasan ya. Batasan nanti dari suatu nilai dari variabel mx. Batasannya mengikuti pergerakan dari posisi mouse secara x horizontal. Kemudian dimulai dari 0 sampai batas akhirnya. Ini 0 itu batas awal ya. Batas awal itu dimulai dari 0 sampai batas akhirnya itu width. Ya. Width itu nanti akan ngambil nilai dari jendela output yang kita buat, itu tadi 200,200 ya, yang di atas 200,200. Ada int my, saya copy, ini mengikuti batas akhir dari tingginya, yang ini mengikuti pergerakan dari mouse Y, posisi dari mouse Y. Ini my ya, maksudnya itu ya, int mx, int my. Nah, jika sudah dibuat, kita berikan posisi translate mx, my, ellipse. Kita buat ellipse 0,08. Ingat, translate itu mengubah posisi awal yang tadinya 0,0-nya dari pojok kiri atas. Dengan adanya translate nanti diubah sesuai posisi awalnya itu bukan dari pojok kiri atas lagi, tapi sesuai dari nilai translate yang diberikan. Itu sama saja di sini x, di sini y, gitu. Jadi posisinya bukan lagi di pojok kiri atas. Posisi awalnya itu diubah dengan adanya translate. Ini untuk bikin ellipse yang pertama. Translate-nya itu akan mengikuti mouse X bergerak dan mouse pada sumbu Y itu bergerak. Berikutnya translate 100,0. Ini untuk ellipse yang kedua. Nanti posisi awalnya itu dari 100,0. 0,0,8 sama ya. Terus ada ellipse ketiga, ini saya copy saja.
3 dan 1, 2, 3, 4. Ada 4 elips. Yang kedua itu dimulai dari 0,100, yang terakhir dari minus 100 sampai y-nya itu 0. Translate. Nah, pada saat ini dijalankan nanti, nah terbuat nih ada 4 elips. Satu yang sebelah paling kiri, ya. Yang paling kiri itu ini ya, translate mx, my, itu posisi dari 0,0-nya akan mengikuti posisi dari x dan y di mana mouse kita ini berada. Terus begitu juga translate 100,0. Berarti kan dari 200,200, 100,0-nya itu tadi ada berarti di yang sebelah kanan itu, sebelah kanan. Terus habis itu 0,100 itu adalah yang bawah. Ini ada pojok kiri atas itu mengikuti posisi mouse dari X dan Y-nya di mana mouse itu berada. Kemudian 100,0-nya itu yang sebelah kanan. Kemudian yang 0,100 itu dimulai dari yang bawah tuh, ketiga ya, di bawah mouse itu 0,100, dan yang terakhir itu minus 100,0 itu ada di posisi yang paling kanan, pojok kanan bawah itu ada di situ, minus 100,0. Ya, nanti akan seperti ini. Sorry, tadi itu kebalik. Yang ini, yang minus 100,0 itu adalah titik atau elips yang ada persis di bawah dari mouse. Jadi nanti itu translate itu berhubungan dari translate yang pertama, kemudian translate kedua, sampai dengan translate yang paling akhir. Jadi yang akan diambil adalah translate yang paling akhir. Translate paling akhir itu dimulainya dari minus 100,0. Ini agak susah ya kalau nggak jelasin di gambar. Cuma gini, ini coba saya hilangkan. Ini saya komen ya. Ini saya berikan komentar. Ini juga saya berikan komentar. Nah, yang ini saya berikan komentar juga. Jadi hanya ada satu titik nanti yang mengikuti mouse X dan mouse Y ini ya. Nanti akan ada seperti ini. Seperti ini. Nanti kalau saya uncomment di sini, kalau saya uncomment nanti akan seperti ini. Dia akan bentuk titik yang kedua di sebelah kanan, karena dari translate terakhir posisinya di sini, kemudian 0,0-nya diubah jadi 100,0, yang otomatis X-nya itu ke arah 100 ke kanan sana, kemudian Y-nya itu 0, berarti masih di atas, jadi sejajar dengan posisi sebelumnya. Kemudian kalau misalkan yang ini saya uncomment, saya jalankan lagi.
saya jalankan lagi, nanti hasilnya akan seperti ini. Hasilnya seperti ini. Dari translate terakhir itu posisinya adalah 100,0, kemudian translate berikutnya posisinya adalah 0,100, yaitu jadi di bawahnya, dan y nya itu 100, 0,0 nya berarti jadi ada di paling bawah situ. Terus berikutnya translate nya yang ini akan menyebabkan titik awalnya 0,0 nya ini berubah lagi, jadi yang terakhir itu kebentuk tuh yang di bawah sejajar dengan mouse gitu ya. Oke, next berikutnya, sekarang kita telah memahami cara kerja dari translate. Jadi translate itu, saya ulangi lagi, translate itu akan merubah posisi awal dari 0,0 yang tadinya itu ada di pojok kiri atas ya, seperti ini, itu diubah posisinya itu sesuai dengan translate X dan Y nya diberikan berapa, gitu ya. Kita akan kembali ke masalah awal, menentukan koordinat 3D. Translate tidak seperti rect, elips, dan bentuk yang lainnya yang dapat menerima argumen ketiga seperti koordinat Z. Jadi gini, ada translate, misalnya ini translate 100,100,50, direct modenya center. Saat menggunakan translate, lokasi rectangle adalah 0,0. Kemudian karena translate, lokasi rectangle akan dipindahkan jadinya. Ya, posisinya itu akan diubah. Ini bikin rectangle bergerak, contohnya mengikuti arah Z axis. Nih, contohin lagi, saya ikutin aja untuk programnya. Z sama ini nanti ada tambahan P3D. Kalau ingin membangun bentuk yang 3 dimensi, harus menambahkan kode P3D di bagian size. Ada translate juga ya. Kita lihat hasilnya. Ini lihat, ada kotak yang semakin lama akan semakin membesar. Ya, di kotaknya makin lama makin membesar karena ada perintah tadi. Nih, perintahnya itu tadi translate-nya width dibagi 2, height dibagi 2, berarti ini translate-nya sudah
3 parameter, width dibagi 2 berarti 100, y-nya itu juga 100, kemudian z-nya itu adalah tadi 0. Z-nya 0, kita bikin kotak, x-nya dari 0,0, kemudian ukurannya 8,8. Tapi makin lama karena z-nya ini z plus plus, tadi z plus plus berarti sama dengan z, ini sama aja dengan z sama dengan z plus 1. Ini ya, ini akan bertambah terus, jadi seolah-olah dia akan semakin mendekati ke arah kita, atau sumbu z-nya itu kan 0, jadi dia akan semakin mendekati ke arah semakin mendekat ke sumbu z-nya. Oke, ini untuk translate.